Hai teman-teman pejuang SKB, kalau kalian bingung apa sih yang harus kalian persiapkan untuk melaksanakan SKB Kemdikbuddikti? Check it out! Pada video kali ini, saya akan sharing pengalaman saya waktu melaksanakan rekrutmen CPNS pada tahun 2019, tetapi pelaksanaan SKB-nya ini dilaksanakan pada tahun 2020. Jadi kemungkinan ada perbedaan sih antara pelaksanaan SKB tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tapi bisa kok ini dijadikan referensi buat kalian untuk mempersiapkan diri di seleksi kompetensi bidang nanti. Nah, kira-kira apa aja sih yang jadi komponen penilaiannya? Ada 6 komponen yang jadi penilaian di seleksi kompetensi bidang formasi dosen. Yang pertama ada literasi bidang pendidikan dan kebudayaan, kemampuan bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dimensi psikologi, wawancara, dan micro teaching. Dari 6 komponen tersebut, mereka mempunyai persentase penilaiannya masing-masing. Dan asal kalian tahu bahwa pada beberapa komponen ada passing grade-nya juga loh. Jadi bukan cuma SKD yang punya passing grade, kalian juga harus memenuhi passing grade di pelaksanaan seleksi kompetensi bidang. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada literasi bidang pendidikan dan kebudayaan dengan persentase penilaian 10%. Pada komponen literasi bidang pendidikan dan kebudayaan ini ada 20 soal, tapi tidak ada passing grade. Jadi passing grade ini hanya berlaku di beberapa komponen penilaian. Lalu materi apa sih yang diujikan pada komponen ini? Yang pertama, kalian harus pelajari mengenai dasar-dasar hukum dan fungsional dosen, peraturan-peraturan Menteri Kebudayaan, serta informasi umum lainnya mengenai tugas dan jabatan dosen. Untuk komponen penilaian yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggris dengan persentase penilaian 15%. Untuk tes kemampuan bahasa Inggris ini terdapat 20 soal, tetapi tidak ada passing grade juga ya. Adapun materi yang diujikan dalam kemampuan bahasa Inggris secara umum sama dengan reading text pada tes kemampuan bahasa Inggris lainnya, yang dimana nanti akan disajikan bahan bacaan dan kita diminta untuk menjawab pertanyaan dari bahan bacaan tersebut. Saran saya lebih baik kalian baca soal terlebih dahulu ya, baru kalian membaca bahan bacaan tersebut, agar tidak membuang-buang waktu. Komponen penilaian yang ketiga adalah penalaran dan pemecahan masalah dengan persentase penilaian yang lebih tinggi, yaitu 20%. Dalam tes ini terdapat 20 soal dan ada passing grade-nya juga loh, di mana berarti kalian harus menjawab minimal 4 soal benar dari 20 soal yang disajikan. Adapun materi yang diujikan dalam komponen penilaian ini adalah studi kasus sederhana. Misalnya kalian akan disajikan sebuah grafik penjualan atau kalian disajikan sebuah tabel produksi dan kalian diminta untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi pertanyaan dari tabel dan grafik tersebut. Akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa terkadang jawaban-jawaban yang disajikan hampir semuanya sama dan mengecoh. Jadi jangan lupa digunakan alat kalian ya untuk memecahkan masalah yang disediakan. Komponen penilaian yang keempat adalah dimensi psikologi dengan persentase penilaian 15%. Pada tes dimensi psikologi ini ada 42 soal dan ada passing grade-nya yaitu 8. Jadi kalian minimal harus menjawab 8 soal yang benar dari 42 soal yang disajikan. Materi yang diujikan pada dimensi psikologi ini sebenarnya hampir sama seperti TPA tetapi lebih sederhana atau hampir sama juga dengan tes-tes psikotes yang biasanya diujikan. Keempat komponen penilaian tersebut disajikan soalnya dalam bentuk pilihan ganda dan pelaksanaannya dilaksanakan secara offline pada titik lokasi yang kalian pilih ya. Lalu bagaimana teknis pelaksanaan dari komponen penilaian, wawancara, dan micro teaching? Yuk kita bahas kembali. Wawancara dan micro teaching pada tahun 2020 dilaksanakan secara online karena adanya pandemi.
Pelaksanaan wawancara ini langsung dilaksanakan dengan satuan kerja yang kalian tuju, misalnya Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada hari pelaksanaan wawancara, kalian akan diberikan link Zoom untuk mengikuti tahapan wawancara dan micro-teaching. Pada tahapan wawancara ini, persentase penilaiannya adalah 20% dengan 8 komponen pertanyaan umum atau komponen pertanyaan tambahan lainnya dari satuan kerja yang Anda tuju. Dalam wawancara ini terdapat juga passing grade yaitu 12, akan tetapi saya tidak mengetahui bagaimana cara penilaian mengenai wawancara ini karena penilaian wawancara ini bersifat rahasia dan filenya langsung dikirim ke pusat dari satuan kerja yang Anda tuju. Wawancara biasanya dilaksanakan untuk menggali karakteristik pribadi kita dan juga pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan. Komponen penilaian yang terakhir adalah micro-teaching atau simulasi mengajar kita dengan persentase penilaian sebesar 20%. Terdapat 5 komponen soal yang dinilai, yang saya juga tidak tahu apa komponen-komponen tersebut, dengan passing grade-nya 8 poin. Kembali lagi sama seperti wawancara bahwa penilaian micro-teaching ini bersifat rahasia dan nilai langsung dikirimkan ke pusat dari satuan kerja setelah pelaksanaan selesai. Jadi insya Allah tidak ada manipulasi nilai. Dalam pelaksanaan micro-teaching ini, jangan lupa untuk menampilkan usaha terbaik kalian dengan misalnya membuat rencana pembelajaran studi, menggunakan bahasa Inggris dalam presentasi atau mengajar, dan ingat bahwa micro-teaching ini bukan paparan hasil penelitian ya, tapi adalah simulasi pengajaran kalian jika kalian menjadi dosen di kelas. Mungkin itu yang bisa saya sharing kepada kalian berdasarkan pengalaman saya ketika mengikuti SKB Kemdikbud pada tahun 2020. Ingat ya, jangan hanya terpaku belajar dari sini, tapi kalian bisa cari informasi-informasi lainnya di berbagai sumber. Atau kalian bisa request apa aja sih yang bisa saya bahas lagi untuk membantu kalian melaksanakan SKB tahun ini. Selamat berjuang kawan-kawan!